Aduh, kok aku nggak bisa ya? Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara aku jelas nggak? Iya, jelas banget. Jelas-jelas. Ih, aku tuh udah nginvite kamu, Fitri sama Rahma dari tadi. Kok nggak masuk-masuk ya? Malah Tadi kalian di kayaknya Hani. nggak itu. Tadi kita sama Hani loh. Makanya aku Ah, bingung bingung tadi aku. siapa. Iya, nggak bisa dipegang dua orang kan kayaknya. Tuh, udah mulai tuh. Oke. Allah Assalamualaikum, dari Bu. tadi. Ini gimana Insya sih? Allah. Maaf ya, katro banget. Mari Aduh. bertawa-tawa Ria dulu ya. Oke. Ya Allah, iya aku tuh gregetan karena nggak bisa dari tadi. Tiba-tiba dihack coba ya IG-nya. Tapi kok kayak ini nggak bergema gitu? Iya, tapi aku tadi bilang kayak gitu ke Rahma, tapi katanya di Rahma mah nggak gitu. Enggak kok, Di di aku aku juga enggak. Seriusan. Enggak. Tapi kalau aku iya loh. Jadi aku menang suara aku. Iya, sama aku Oh juga iya. gitu coba. Nyaman gak sih? Ya, salah nanti kalau ngomong nggak itu, nggak tabrak-tabrakan, nggak rebutan maksudnya. Ih, Yuli kok bisa gitu dalam gambar-gambar pandanya? Gimana sih caranya? Gak bisa dong. Mana ya? Aduh, gimana cenah? Kayaknya gimana sih? Kids friendly banget. Mana. Rahma sama aku tuh fat banget Berubah belum? backgroundnya. Kenapa, Kak? Iya, kamu Wow. sama aku tuh backgroundnya flat banget. Oh. Oh, yang cakep apa sih? Nggak ada Mana yang ya guys? cantik. Jadi yang kayak Yuli nggak ada tuh. Ini Ya bikin Allah, iri Yul, kamu orang. cepet banget. Ih, Ya, jelek. itu bagus tuh. Ki, Yang mana? Ini. aku udah tadi nggak berubah kan? Gimana gini aja deh tampilannya. Oke, kita mulai ya, guys. Live hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah sibuk milih filter mulu nih, ya fokus. Tahu nih jadi nggak fokus udah lah, lupain aja. Oke, gimana guys kabarnya Fitri, Rahma, sama Ibu Yuli? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Di tengah-tengah kesibukan, kayaknya Fitri kerja terus deh, Fit. Lagi kerja ya, Fit? Enggak. Enggak kok enggak. Kayak lagi di kantor. Oh, enggak, ini di meja makan. Oh, alah. Tapi kayaknya rapih banget meja makannya. Ada frame-nya maksudnya, kirain di kantor. Oke deh. Ini nih kita mau bahas. Kok aku tidak sendiri tampilannya. Mau bahas tentang info terbaru nih, berita terbaru. Yang pertama itu ada berita tentang, aduh aku lupa cenah. Oh Perempuan ini yang nih, iya, betul. Ya, jadi
ada perempuan yang jadi korban pemerkosaan gitu kan. Terus ketika dia lapor ke polisi itu, dia tuh suruh balik lagi karena gara-gara dia belum vaksin. Ditanya dulu dia udah vaksin atau belum. Kalau misalkan belum vaksin itu dia suruh balik lagi, suruh pulang lagi vaksin dulu baru dia boleh lapor gitu. Kan keburu kita yang mau lapor bersegera jadi gregetan gitu kalau aku sih gitu ya. Banget. Nyaris banget gak sih? Ya miris banget sih kak. Next, gimana ya posisinya kan kita lagi sedih nih mau ngelaporin kejahatan, tapi disuruh balik lagi gara-gara belum vaksin. Dilecehkan guys, Iya, dilecehkan. itu dilecehkan secara mental. Bisa-bisanya habis dilecehin terus disuruh vaksin dulu. Gimana caranya gitu ya? Kalau itu kayaknya udah kayaknya kepala udah pecah sama pecah gitu ibaratnya. Iya, keburu kasusnya basi kan. Iya. Nah, kalau aku mau tanya nih, kira-kira kalau di Islam itu perlindungan perempuan itu segimana besarnya sih gitu. Kan kalau kita lihat di negeri kita gitu ya, kalau ada orang yang dilecehkan aja tuh balik lagi gara-gara cuma belum vaksin. Nah, kalau di Islam itu kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Yang pernah aku baca atau dengar gitu kan, di masa sahabat atau khalifah siapa gitu, yang ketika perempuan itu ke pasar terus roknya ya, jilbabnya itu Disangkutin ke kain. disangkutin ke pokoknya sampai kelihatan mata kaki lah ya. Aurat. Itu kan sampai khalifah tuh nggak terima kan ya, kalau nggak salah gitu, bukan sih Yul? Tuh, Iya, dibela sampai banget ya. terjadi peperangan namanya perang Bani Kainuko ya. Iya, Koinuko ya. Hmm. Iya tuh, di Islam mah sampai kayak gitu, ada cuma satu orang kan, satu orang perempuan tapi bisa menyebabkan perang coba gara-gara auratnya itu tersingkap gitu oleh orang kafir. Nah, kalau kita lihat kan di negeri ini sebenarnya bukan satu kasus doang ya. Kalau kasus yang terbuka ini kan karena terekspos. Kalau kita lihat pasti di belakang itu kan banyak kasus-kasus yang nggak terekspos kan. Malah lebih banyak, mereka tuh pasti kadang ada yang mikir mau lapor tapi ada aja mikir nanti kalau butuh biaya gimana, akhirnya mendingan diem gitu kan. Nah, itu kan mirisnya kalau kita tuh hidup di negeri kapitalis ya. Nah, jadi kalau menurut kalian tuh solusinya gimana nih negara? Pindah negara? Atau gimana? Lagi-lagi sistem ya. Apa nih sistemnya yang salah berarti harus diperbaiki? Dari aturannya aja kan tidak kuat ya gitu. Maksudnya aturannya aja nggak jelas gitu. Cara perlindungan perempuan aja masih belum adil gitu kan ya. Nah, ini gitu kan dengan kebijakan vaksin juga memang sebenarnya diwajibkan sih ya, memang untuk kesehatan kita gitu. Ih, gak enak banget ya aku ngomong bergema banget. Oh, tapi udah enggak kok. Udah nggak? Iya, Ya udah jadi mungkin kalau setelah aku baca kasus ya, setelah aku baca beritanya maksudnya memang apa nih? Jadi di situ di Polresnya itu sebenarnya tidak menolak gitu, bahasanya tidak menolak, tapi dia tuh mengikuti SOP gitu. Kalau misalkan kamu mau melapor, tunjukin dulu gitu kan surat vaksinnya, tapi kan nggak ada ya. Nah karena nggak ada surat sertifikat vaksin gitu kan, akhirnya dikarenakan alasannya itu dia ada penyakit tertentu gitu kan, akhirnya dia nggak bisa divaksin setelah baca berita gitu kan. Nah terus di bagian administrasi kalau nggak salah ya, lupa deh di beritanya. Jadi minta tunjukin gitu mana surat medisnya kalau memang kamu tidak bisa divaksin gitu kan. Tapi dia dengan menjawab ketinggalan gitu kan buktinya gitu kan di kampung halamannya. Yeah. Kalaupun memang ketinggalan, setidaknya ada foto lah untuk membuktikan kalau dia itu memang sedang tidak bisa divaksin gara-gara ada penyakit tertentu gitu kan. Nah makanya mungkin di bagian Polres itu sendiri punya aturan gitu ya, di mana harus ada bukti gitu kan
untuk apa namanya untuk aturan si Polres itu gitu kan. Nah terus diantara dia itu nggak punya bukti apa-apa, jadi bingung gitu loh harus bagaimana gitu kan. Tapi ini kan sesuatu yang urgent ya, sesuatu yang urgent yang dimana dia habis dilecehkan loh gitu kan, habis dilecehkan. Memang dari sisi kita mungkin agak bingung ya di antara bentrok dengan aturan sama ini tuh habis dilecehkan gitu. Memang agak bingung sih, tapi kan kita sebagai perempuan gitu ya di posisi yang kayaknya habis dilecehkan, seharusnya kan itu yang diutamakan dibanding aturan yang maaf ya cuma sekedar bukti gitu loh. Kan ini kan kita mainannya apa ya? Apa namanya? Seharusnya adili dulu gitu loh. Kasus yang dimana ini tuh kita habis dilecehkan gitu kan. Seharusnya kalau emang kamu sebagai polisi itu adalah sebagai pelayanan masyarakat gitu kan ya, seharusnya itu yang harus didahului gitu kan dibanding vaksin gitu kan. Apalagi kan dia sudah menjawab dengan dia itu punya penyakit tertentu walaupun memang tidak ada bukti gitu. Itu kan bisa ditangani tar dulu gitu ya, maksudnya tar dulu lah, ini dulu nih gitu kan sebagai tindak pelecehan dulu nih yang harus diatasi kan gitu ya. Gitu nggak sih kalau menurut aku gitu ya, karena bayangkan kalau di posisi gitu ya, posisi kita masing-masing gitu habis dilecehkan terus dimintai bukti apa namanya medis kita nggak bawa gitu kan, sama sekali nggak ada, terus kita pulang gitu tanpa ada dukungan, tanpa ada pelayanan gitu. Sedih banget nggak sih gitu. Jadi buat apa gitu kan, maaf ya, buat apa ada pelayanan masyarakat yaitu polisi, Polres gitu kan, tapi tidak dilayani gitu kan. Tapi setelah dia mampir ke Polres itu kan dia mampir ke Polda ya kalau nggak salah di situ. Tapi di Polda dia tidak dimintai vaksin atau bukti medis, tapi dia apa ya di situ? Ada yang lebih detail lagi nggak sih baca beritanya? Oh gitu. Kalau yang lain gimana baca beritanya? Sama juga kayak Fitri nggak? Sama ya? Ya nggak sih? Sama Kak, sama. Tapi emang bener sih ya, jadi kan memang kita tuh harus tahu skala prioritas kan ya, aulawiyat gitu kan. Ya masa korban pemerkosaan mau lapor tuh harus vaksin dulu. Itu kan skalanya apa sih, tinggi banding rendah gitu ya, nggak apple to apple. Harusnya kan kalau kayak gitu ya vaksin mah bisa ngejar deh, yang penting ini diurusin dulu. Ini keburu nanti pelakunya malah bisa terbang ke luar negeri gitu. Gitu mah ibaratnya ya, gitu kalau nggak diurus kalian gitu. Jadi memang harus diperjelas dulu kan ya, harus diperjelas dulu aturannya itu seperti apa. Memang kan kalau misalkan SOP itu kan sebenarnya bukan berarti nggak boleh dikesampingkan kan, bisa dikesampingkan ketika kita melihat kasusnya dulu. Kayak misalkan nih, kita contohin aja kalau misalkan ada orang yang mau melahirkan atau misalkan dia itu sekarang harus dirawat di rumah sakit tapi dia belum vaksin, kan ribet juga ya, nanti keburu mati di jalan kan kalau kayak gitu. Jadi emang harus dari segi aturannya itu harus jelas juga ya dari negara kita juga ya gitu. Oke, kalau menurut Ibu Yuli gimana Bu Yuli? Gimana nih Bu Yuli? Sebentar, ada siapa aja sih di sini nih? Ada Sylvia Ayu ya bacanya, Sylvia Ayu 99. Ini ada NSHBRN 09. Apa nih bacanya? Terus ada Zuki Ahmad, Hanjani, Hanjani, sama Isnaini Falda. Oke, ini nggak ada yang mau tanya nih dari followersnya yang lihat, yang nonton. Oke, kita next ke berita selanjutnya nih Kak Fitri, Kak Rahma, dan Kak Yuli. Berita kedua itu tentang apa ya? Aku lupa nih, sambil lihat ya. Kemarin tentang apa sih? Ada yang tahu nggak kemarin itu? Siapa? Oh, iya. Berita. Iya. Dimutasi ya? Tugasnya dimutasi. Gara-gara periksa ponsel masyarakat gitu. Iya benar. Ya beritanya sih kayak gitu ya, Jadi kan beliau ini kan memang suka memimpin Rai Mas Backbone ya kalau nggak salah acaranya ya. Aku sering nonton juga kalau di YouTube tuh. Karena kan kelihatannya tuh
tegas gitu ya. Terus ketika misalkan memberikan penyuluhan ke masyarakat itu kayaknya apa sih, nggak pandang bulu gitu loh dia tuh. Kemudian pas kemarin aku baca berita itu juga kayak agak kaget gitu. Agak kaget. Di lain sisi kan pas waktu aku belum punya mafhum pemahaman tentang aturan itu kan, jadi kayak kagum aja gitu kan. Ternyata kan beliau itu ternyata ketika sedang bertugas, kemudian mengecek handphone yang kena inilah ya, si A misalkan. Nah si A itu ngerasa nggak terima bahwa, dan dilalahnya itu si A itu tahu bahwa itu tuh privasi, itu nggak boleh dilihat, diperiksa sebelum ada surat dari apa namanya, yang kalau kita ke polisi terus barang buktinya harus dicek gitu loh. Aku tuh nggak kurang paham tuh namanya apa. Jadi kalau belum ada perintah untuk mengecek dari privasi si A ini, ya nggak boleh dicek gitu. Jadi ketika misalkan kita itu bertugas kayak si Brita ini, ya udah jangan sampai melibatkan privasi si yang dicek ini gitu. Nah itu kan kemarin sampai kontroversi ya. Ada pihak yang membela, maksudnya menyayangkan dia harus dimutasi karena kan bagus ya kinerjanya. Kemudian ada pihak yang ya betul memang itu privasi, nggak boleh gitu. Dan itu kayak ibaratnya kita kan mikirnya kayak nggak bisa dimaafkan gitu lah ya. Kalau menurut kalian gimana tuh terkait privasi seperti itu? Siapa dulu nih yang berpendapat nih, Rahma atau Yuli? Sok Yuli, Rahma dulu. Siapa dulu deh? Aku Siapa deh, nggak aja apa-apa. yang mau? Oke, kenapa? Gimana, Rahma? Kalau menurut aku ya, apa ya, peraturan sekarang itu kayak semuanya itu ini apa namanya, kayak bisa apa ya, kayak bisa dimanipulasi gitu nggak sih? Kayak ini tuh hal sepele, tiba-tiba dijadiin hal yang bener-bener booming gitu. Nah, itu tuh kalau menurut aku sih, kan itu juga ujung-ujungnya nanti diperiksa ya, si privasinya itu. Misalnya dari handphone, dari apa gitu. Ya, kalau kayak gitu sih terlalu berlebihan nggak sih, nyampe dimutasi kayak gitu. Kalau menurut aku ya. Soalnya kan ujungnya bakal diperiksa gitu. Kalau misalnya yang kata kakak itu kan kayak bukti perizinannya gitu ya kan. Iya, Kayak dari pihak terkait gitu supaya apa, barang bukti ini privasi dia itu bisa dicek gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gitu sih masih apa ya, nggak urgent amat sih, emangnya di HP dia ada apa gitu, misalnya ya privasi dia gitu ya, ujung-ujungnya juga bakal diperiksa gitu. Terus kalau misalnya apa, ini kan apa namanya, yang pihak terkait ini kan akhirnya dimutasi. Nah, dimutasi itu terlalu berlebihan sih kalau menurut aku. Oke, Kalau menurut aku ya jadi gitu. kalau menurut Rahma itu berlebihan kalau dimutasi, karena kalau dilihat dari kinerja yang sebelumnya, masa nggak dilihat Iya, gitu lah ya, kan kinerja sebelumnya itu bagus, masa untuk satu kali kesalahan aja itu langsung dimutasi gitu ya Rahma ya. iya, iya. Nah, iya sih kalau kataku gitu ya, kalau menurut aku. Dan nggak fatal-fatal amat lah ya, kesalahannya kan cuma salah itu ngecek doang gitu kan, bukan yang dia itu melanggar aturan yang apa gitu, yang berat gitu lah ya. Oke, kalau dari Bu Yuli gimana Bu Yuli? Nanti Fitri itu conclusion ya. Kalau dari aku ya, apa namanya, tindakan, aku sih kurang setuju dengan tindakan Pak beliaunya gitu ya, Pak polisi gitu ya, sebutnya polisi ya, Pak polisi. Nah, kurang setuju dari sisi sikap beliau. Terus apa namanya, kalau dari sisi mutasi apa namanya, mutasi jabatan beliau ini, aku sih kurang paham ya sebenarnya. Itu tuh sebenarnya Kaski, aku mau tanya dulu, itu tuh apa namanya, yang tugas dia tuh dari di wilayah provinsi gitu ya, terus turun ke wilayah kabupaten atau kota gitu ya. Aku juga kurang paham, setahu aku tuh ya, kan dia bertugasnya kan di pusat ya. Di pusat tuh. Oh, di pusat. Terus kalau dimutasi itu kan dipindahkan tempat kerja kan, nggak tahu itu tetap di Jakarta atau apa, tapi bukan di pusat lagi sih, setahu aku sih gitu.
Nggak tahu untuk tingkat provinsi jatuh ke kabupaten atau ke wilayah desa gitu aku juga nggak tahu. Tapi intinya mah dimutasi. Kalau dimutasi itu kan berarti kan dia pindah tugas kan. Misalkan awalnya tuh dia tadi ya tugasnya itu misalkan berkeliling untuk memantau daerah, tapi nanti misalkan dimutasi kemana, terus tugasnya hanya di kantor aja, mengawasi yang di kantor gitu tuh kan bisa kayak gitu. Macam-macamnya banyak sih gitu. Intinya ada penurunan lah gitu ya. Iya, ada penurunan pasti gitu. Gitu. Iya, kalau dari sisi mungkin itu berupa sanksi aja ya gitu ya. Nah, itu Iya, juga sanksi. aku setuju pihak dari aku setuju malah ya, maksudnya ada penurunan jabatan beliau ini mungkin untuk supaya beliau itu jera gitu ya, tidak terlalu menyalahgunakan jabatan gitu ya. Wewenang ya. Kepada, Iya, wewenang jabatan. uh, Oke, berarti Fitri sama Yuli sama Rahma beda ya, Di. iya. Maaf ya, Dek. Ayo, Dek, ayo. Yang Jangan mana marah. gitu ya. Bebas berpendapat. Nah, Masya Kan kita di negara demokrasi nih ya, demokrasi. Nah. Jadi kan bebas pendapat. Di mana di negara demokrasi itu yang demo dikasih gitu. Oke, gimana tadi ini belum selesai Yuli. terus ini apa namanya? Terus ada komentar kan dari seorang netizen gitu ya. Mungkin membelanya lebih ke apa ya? Sosok beliau mungkin ya yang tadi Kak Aski bilang beliau itu tegas, terus juga dan lain-lain gitu ya kalau terlihat di televisi. Nah itu tuh ada salah satu netizen itu yang membela beliau banget gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kan kalau misalkan itu dibutuhkan ketika bertugas gitu, ya nggak apa-apa, saya mendukung Bapak Bribka gitu. Ya aku tadinya kayak gitu loh sebelum tahu informasi itu aku jadi tipe yang membela beliau. Karena kan aku penonton setia gitu. Pas waktu aku baca lagi, oh ternyata emang salah dari aturan. Aku langsung, ya Allah kemarin itu aku lagi hilaf, aku tuh bukan belain mereka karena aku nggak tahu gitu. Oke deh, kita ke Fitri coba. Fit, gimana Fit menurut kamu Fit? Ya, jadi kan ini kan tadi ya balik lagi kepada permasalahan kinerja dia yang dimana tidak sesuai dengan SOP. Memang tadi benar kata siapa nih yang nonton, Hanif Manjani ya. Pro Pro kontra. Dari 9 pasti. Ya tadi tuh Yuli kontra, Rahma pro gitu ya. Iya ya, di ruang yang Dan sempit aku ini di tengah-tengah. Jawaban tengah di antara pro kontra apa? Oke. Jadi kalau tadi ya balik lagi permasalahannya tadi kinerja dia yang dimana tidak sesuai dengan SOP karena dia membuka-buka gitu ya ponsel masyarakat tidak sesuai dengan surat perintah gitu ya dari kasusnya. Nah, kalau memang cuma hanya karena tidak ada surat perintah untuk membuka buka bukti Privasi. gitu ya. Privasi gitu. Ya memang itu kalau memang itu sebagai kebijakan aturan SOP-nya memang betul salah ya. Kalau memang itu benar adanya memang itu salah, benar aja gitu. Aku setuju aja kalau emang dia melakukan kesalahan gitu kan. Tapi tidak ada yang netral Kak. Ya betul. Aku langsung Jadi aku mau ke siapa nih? Oke. Iya. Sebenarnya aku setuju kalau memang dia salah emang salah gitu. Tapi kalau misalkan memang harus dimutasi gitu kan, maaf ya nggak tahu kenapa aku ngerasa itu lebay. Nah, sama Berlebihan tuh gitu Kak, ya. kayak Menurut aku, tadi dulu ya aku punya alasan tersendiri Rahma. iya Kak, iya. Jadi Ayo, ini aja yang satu hal kayaknya nggak ada teman banget. gimana sih? Aduh, padahal sama-sama berpendapat lebay tapi malah mau ribut nih. Jadi kenapa aku ngerasa itu lebay? Menurut aku
karena cuma hanya itu ya yang tidak ada surat perintah, bisa kali cuma dikasih SP gitu, surat peringatan gitu kan. Kalaupun emang dimutasi, mungkin ada kasus yang lebih dari itu, bisa aja gitu kan. Tapi kalau hanya itu, menurut aku bisa menjadi surat peringatan gitu, bisa untuk diingatkan aja gitu loh, agar kamu tuh harus lebih baik lagi kinerjanya, jangan sampai kelewatan. Walaupun tadi katanya karena jabatan kamu sudah tinggi gitu kan, bukan berarti kamu sewenang-wenangnya aja melakukan hal itu tanpa ada surat perintah gitu kan. Memang benar gitu, memang benar, itu cukup diingatkan seperti itu aja gitu. Jadi dia hashtag lebay. Gitu. Oke. Gitu lah ya. Tenang Bu Yuli, tenang Bu Yuli. Jangan merasa sendiri ya. Maksudnya jangan merasa minder. Oh, aku sendiri gak ada yang bela nih, tenang. Jadi kan memang. Tapi tadi ya, deh, kan? tapi dulu sebelum kamu jawab, Oh, bukan berarti aku ngebela dia karena dia salah gitu ya. Enggak, aku nggak ngebela kesalahan dia, tapi cukup nggak ada niat itu ya. Maksudnya cukup diingatkan ataupun sanksinya apa gitu ya, tanpa mutasi gitu. Kalaupun emang penurunan jabatan karena hal itu, menurut aku enggak gitu. Cukup diingatkan aja gitu. Dan berjanji tidak akan melakukan sewenang-wenang dengan jabatannya gitu. Gitu sih ya. Oh Ya nggak sih? iya, Ya nggak sih? maksud aku paham, aku nangkep ini. Jadi Rahma sama Hani itu memandang bahwa maksudnya itu bukan membela si ini ya, si polisinya ini, tapi melihat dari segi aturan yang diterapkan atau sanksi yang diterapkan itu terlalu lebay ya, Betul. gitu. Nah, Betul. ya. Oke. Jadi kalau menurut aku nih ya, yang harus di-clearkan itu kan tadi ya, ya namanya aturan manusia. Aturan manusia itu ya kayak gini, banyak kelemahan, paham nggak? Jadi kadang misalkan nih, kita nulis nih, kalau di sekolah itu kan ada aturan, di hari Senin itu pakai seragam, misalkan kalau yang SMA putih abu-abu gitu kan. Cuma kan bisa aja aturan itu hanya aturan yang terpampang, tapi kan tidak berlaku untuk selamanya kan gitu kan. Nah itu kan aturan manusia itu kadang ada kelemahan seperti itu. Berbeda kalau misalkan yang kita terapkan itu adalah aturan Allah kan, syariat gitu. Kayak misalkan nih, kita tahu nih yang namanya muslimah itu kan nggak boleh mengumbar aurat ya, terus harus pakai jilbab gitu kalau keluar rumah gitu. Ya udah, padahal kan kita tahu nggak ada aturan yang misalkan di tembok kita ditulis Aski kalau misalkan mau keluar rumah harus pakai jilbab. Rahma, nggak ada kan aturan yang ditempel di temboknya kayak gitu yang harus selalu mengingatkan kita. Tapi kenapa sih kita itu kalau keluar rumah itu selalu menggunakan jilbab penutup aurat? Ya karena kan udah terpatri nih ya, di sini udah terpatri, di hati juga udah terpatri. Pokoknya kalau mau keluar rumah, Allah tuh nyuruh kamu tuh nutup aurat loh gitu. Jadi kalau misalkan aturannya syariat, aturannya yang Allah berikan, itu tuh kita udah nggak mandang siapapun lagi. Yang Allah nyuruh, yang nyuruh tuh Allah, masa kita mau nggak nurut sih gitu kan ya. Jadi balik lagi ke aturan yang dibuat, yang namanya aturan manusia mah ya gitu ya, seenaknya aja. Kadang bisa diubah, kadang juga bisa diterapkan dengan kencang. Kayak kita tahu bahwa di negara Wakanda itu kan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah ya, gitu ya. Seperti inilah kalau aturan manusia. Berbeda kalau aturan Islam. Kalau aturan Islam kan nggak memandang kan, nggak memandang itu orang terpandangkah, sultankah, orang miskinkah gitu ya, pengemiskah, tapi namanya aturan Islam itu diterapkan untuk semua orang. Kayak contohnya Rasulullah aja kan ketika menyebutkan dalil potong tangan untuk yang mencuri kan sampai menyebutkan anaknya sendiri ya, wallahi kalau misalkan Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu kelas anaknya Rasulullah loh ya. Rasulullah sendiri yang ngomong gitu. Jadi kan memang balik lagi kalau misalkan aturan yang digunakan itu adalah aturan Allah, syariatnya Allah, itu nggak akan seperti ini ya, nggak akan seperti ini gitu. Jadi memang balik lagi ke sistem ya, harus dibenahi dari awal lagi gitu. Ya nggak guys, jadi aku jadi penengah nih, aku nggak ke A, nggak ke B, nggak ke Yuli, nggak ke Fitri gitu. Oke. Ini Rahma keluar ya, BTW, Rahma gimana Rahma? Rahma itu mengeluarkan diri atau keluar sendiri? Ini dia kecewa. Oh, Dia kecewa dengan jawaban kamu, Aski. parah banget. Makanya dia langsung kabur. Kompor. Tapi kalau kabur gitu, dia emang Fitri mah dia kompor Ada yang banget komen ya. nih. Apa tuh? Ada yang komen nih, respon. Yuk, dari Hahanjani. Oke. Katanya, aturan itu ada untuk dilanggar. Gimana nih?
Nah, itu balik lagi. Gimana Itu nih? semboyan yang aku gunakan pas waktu aku sekolah tahu. Ya memang aturan ya dibuat untuk dilanggar. Kalau nggak dilanggar nggak enak kan. Buat apa aturan ada kalau misalkan cuma buat nempel doang? Kan kita pengen ngerasain dihukum gitu kan. Akhirnya yang melanggar aturan. Itu prinsip dulu pas waktu Buat masih seru-seruan sekolah. gitu ya. Iya, gitu. Hidup kayaknya lurus-lurus aja gitu ya. Iya, gitu ya. Kalau kalian gimana? Aturan itu dibuat untuk dilanggar, bener nggak gitu? Apa ya, karena aku orangnya tidak mau beresiko dan malas berurusan dengan apa namanya hukum-hukum gitu ya. Jadi ya semaksimal mungkin mengikuti aturan lah ya. Aku sih gitu. Terus kalau Yuli gimana? Udah pusing dengan apa namanya? Tadi dulu, kalau masa. Jadi gini loh. Tadi benar kata si Hanjani itu kan, aturan itu ada untuk dilanggar. Jangan kan ada aturan ya. Apa namanya? Masalah aja yang kita tidak inginkan itu datang begitu aja gitu kan. Itu ada menjadi sebuah kepusingan diri gitu kan. Dan ini udah jelas-jelas ada aturan terus kita langgar, berarti kan kita menambah masalah itu sendiri gitu. Jadi kayak jadi beban hidup gitu. Aku sih orangnya nggak mau menambah beban ya, karena tanpa kita minta pun udah ada masalah atau beban itu datang sendiri gitu. Kalau aturan yang tadi untuk dilanggar, berarti kan kita membuat masalah itu sendiri gitu kan. Berarti kita siap nambah beban gitu kan. Aku bukan tipe orang yang nggak mau nambah beban dan pusing sendiri, jadi akhirnya kayak berbatin gitu loh. Oke, aku paham. Oke, kalau Yuli gimana Yul? Di lampu aku kedap-kedip. Iya. Apa ya? Kalau ada aturan yang memang itu bisa, kalau kita ngelanggar gitu ya aturan, sebuah aturan itu kemudian membahayakan orang lain tentunya selain diri kita juga gitu kan ya. Ya memang kita harus harus sejauh mungkin gitu untuk melanggar aturan tersebut, karena alhamdulillah belum sampai gitu ya, belum pernah sama sekali berurusan sama yang penyalahgunaan aturan gitu, aku pribadi ya gitu. Terus kurang lebih sama sih kayak Fitri tadi, mungkin orangnya agak sedikit lurus-lurus aja mungkin. Adem banget ya hidup kalau lurus banget gitu ya. Ya Allah, apa rasanya gitu. Kita mencoba lurus aja, itu udah banyak lika-likunya guys. Apalagi dibuat lika-liku itu sendiri gitu kan. Entahlah seperti apa nanti ya jurang yang kita lewati gitu. Aturan nggak berlaku buat yang buat aturan. Aduh ribet banget itu ya, aturan nggak berlaku buat yang buat aturan. Oh iya, aku tahu. Ini Kak Falza tuh berarti bilang kayak gini ya. Pernah nggak sih? Yeah. Oh ini kayak feedback nih suaranya nih. Aduh, kenapa nih ya? Tadi udah enggak. Pas waktu kalian, kan ini ada yang masih kuliah nih. Ada Rahma masih kuliah. Terus Yuli juga pernah kuliah kan. Yuli juga masih kuliah. Terus Fitri sama aku juga pernah kuliah kan. Pernah. Kan pasti itu ada aturan gini nih. Nomor 1, dosen itu selalu benar. Nomor 2, kalau dosen salah itu balik lagi ke aturan pertama. Iya gak sih? Betul. Nah ini sama nih. Jadi aturan itu nggak apa-apa dilanggar kalau buat yang bikin aturan gitu. Paham nggak sih maksudnya? Kan sekarang tuh lagi banyak lah ya yang kayak gitu. Nggak usah disebutin, nanti cari sendiri aja ya. Terus menurut kalian itu gimana sih? Maksudnya gini, pandangan kalian tuh gimana? Kenapa kita tuh udah buat aturan, misalkan para petinggi negara gitu lah ya, atau negara itu udah membuat aturan tetapi malah mudah untuk dilanggar. Jadi yang salah tuh apa sih kira-kira? Dari segi apanya sih yang salah? Oke, yang lagi live silahkan itu ya, komen boleh, komen. Dosen selalu benar, betul tuh kan.
Memang dosen itu kan seperti raja kalau di kampus. Mohon maaf, di sini kan nggak ada dosen ya, jadi kita boleh komen apa aja. Aduh, mohon maaf, jadi ya kadang mulut nggak bisa itu dikontrol. Oke, gimana menurut kalian? Kalau menurut aku nih ya, kalau aku, kenapa sih kita tuh punya aturan dan mudah dilanggar? Ya karena tadi sumber dari aturannya itu salah. Sumber aturannya itu kan dari pemikiran manusia, di mana manusia itu kan tempatnya salah dan lupa, gitu kan. Udah gitu manusia yang ada. Maksudnya apa sih, kita itu nalurnya lebih bermain gitu kalau ketika membuat aturan gitu kan. Beda dengan ketika misalkan aturan itu berasal dari sang pencipta gitu kan ya. Kamu mencuri, ya udah hukum potong tangan. Kita tuh tahu tuh, udah nggak bisa tawar menawar lagi gitu. Kalau misalkan kamu keluar rumah nggak menutup aurat, ya udah jaminannya ayah kamu tuh kaki kanannya di neraka, kaki kirinya di surga, jadi tengah-tengah gitu kan. Ataupun misalkan kalau kamu berbuat riba, ya udah dosanya itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri, itu yang paling rendah ya dosanya gitu kan. Jadi kalau aturannya itu berasalnya dari sang pencipta, itu tuh nggak bisa ditawar-menawar. Ya kali kita mau ketika nanti di akhirat mau tawar-menawar sama Allah, ya Allah kan aku ini pernah berbuat baik ini, masa aku dosanya nggak bisa dikurangin sih gitu. Masa kita mau kayak gitu ya, kira orang dagang gitu kan. Beda banget kalau aturannya itu yang buat pencipta gitu. Kalau dengan aturannya manusia, ya selagi kita punya pelicin itu mah bisa dikondisikan ya gitu. Itu bagi aku, menurut aku kayak gitu ya kalau aturan yang buat manusia. Kalau kalian sendiri gimana nih? Oh, ini ada yang bilang maunya ngatur tapi nggak mau diatur. Betul sekali ya, ada yang seperti itu. Jadi kalau menurut kalian gimana? Setuju sih. Oh, setuju. Setuju. Namanya juga buatan manusia gitu kan. Jadi kayak saling pengen benar sendiri gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Kita ambil aturan yang udah benar-benar fix gitu dari Allah gitu. Yang dimana Nabi Muhammad jadi utusannya gitu kan. Kita tinggal ngikut ya sebenarnya ya, tinggal ngikutin apa susahnya gitu padahal. Bergema lagi. Iya, ini bergema. Jadi lanjut Fit. kalau buatan manusia kan tadi ya apa namanya bisa direvisi gitu kan, bisa tadi benar gitu kan, apa yang aku mau bakal bisa jadi aturan gitu kan, atau bahkan tadi katakan Pak Rezam yang membuat aturan itu malah justru dia yang nggak ngikutin aturan itu gitu kan. Ya tadi benar kata Aski, namanya buatan manusia gitu kan, semua sesuai dengan keinginan dan kemauan aja gitu loh. Dan memang tidak ada hukuman yang jerak di balik aturan itu gitu kan. Siapa yang mau menghukumkan ibaratnya gitu ya? Sih. Mungkin yang lain gimana? Coba pendapat kritisnya. Gimana Rahma dan Bu Yuli? Ini aku manggilnya Bu Yuli karena punya saat aku lupa lagi. Kalau menurut aku sih peraturan sekarang ini apa sih, peraturan dibuat manusia itu kebanyakan menguntungkan beberapa pihak saja gitu. Jadi ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan gitu. Nah, yang diuntungkan ini yang punya power, yang punya wewenang gitu, punya jabatan. Sementara rakyat-rakyat yang gak punya power, yang harusnya diayomi gitu, malah jadi tertindas sama aturan tersebut gitu. Iya sih, kalau misalnya dilihat dari realitas sekarang kayak gitu. Contohnya aja kalau misalnya yang maling coklat gitu, nenek-nenek yang bisa maling coklat, terus diadilinya bener-bener kayak maling sepeda motor gitu. Sedangkan kalau yang para koruptor gitu, ya mereka korupsi bermiliar-miliar, tapi paling di penjara berapa tahun, penjaranya juga tempatnya enak gitu kan, nggak kayak penjara-penjara yang kelas bawah gitu. Itu sih kalau menurut aku.
Rahma super sekali ya pendapatnya. Nggak ada Keren kehamilan sih. ya. Iya betul. Itu Rahma kayaknya calon-calon politisi ini ya. Yang menyuarakan aspirasi Udah deh, rakyat bawah maksudnya. calon peneliti aja kayak politisi. Udah. Politisi itu ribet. Iya ribet kita yang mikirnya Iya, gitu bener. ya. Jadi Ya saintis aja semoga deh. aja. Bismillah. Ya betul betul. Aku dukung keinginanmu ya. Amin. Dukung ya hashtag dukung Rahma. Marah banget kayak Rahma habis ngapain aja. Kayak mau caleg aja Jadi deh. nomor berapa deh? Nomor berapa dia biar aku pilih? Aduh. Coblos nomor 4 gitu ya. Nomor 4. Oke. Oh iya bentar lagi kan 2024 kan ya. Nggak apa-apa Rahma, pencitraan dulu aja Rahma. Ya Allah. Pencitraan dulu ya. Persiapan dulu ya kak. Aduh. Iya betul. Iya kata dosen aku juga gitu. Tahun 2024 tuh sekarang bentar lagi, jadi harus pencitraannya dari sekarang. Masang baliho, belusukan itu dari sekarang ya. Jangan nanti mepet 2024 baru belusukan, itu udah ketinggalan. Jadi harus dari sekarang ya. Oke, Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli? Iya, Oh ada yang baru nih. Siapa yang masuk? Anissa Zega. Oke, silakan Bu Yuli. iya. Karena kita sekarang gitu ya, karena kita kondisinya posisinya masih sebagai rakyat jelata gitu ya, mungkin Jadi rakyat jelata. hukum Jelata. Kayaknya rendah banget ya. Kalau aku mau jadi rakyat jelata gimana? Aduh. kita belum jadi seorang pemimpin gitu ya guys. Astagfirullah. Jadi kita ngerasainnya itu Aduh, apa namanya, lanjut. hukum yang kita rasakan itu mungkin yang tanda kutip yang nggak enaknya gitu ya, karena kita belum merasakan yang enaknya yang menurut yang buat aturan gitu ya, kayak kata Kak Farzal tadi. Jadi ya apa ya namanya, ya di kondisi yang sekarang gitu ya, mungkin enak di mereka gitu ya, nggak enak di kita gitu. Kalau kayak tadi hukum di negara ini kan tumpul ke atas gitu ya, tetapi tajam ke bawah. Itu mungkin yang kita rasakan saat ini gitu ya. Beda halnya dengan sistem Islam gitu ya. Kalau hukuman di dalam Islam itu kan udah baku gitu ya. Kalau misalkan itu sebuah tindakan yang jelas gitu ya, ada hukumannya jelas, berupa perbuatan yang haram gitu ya istilahnya. Nah itu ada hukuman-hukuman yang sifatnya baku gitu ya, nggak kayak sekarang itu bisa diubah-ubah dan bisa dipilih-pilih kayak tadi yang Hani bilang, seperti hukum prasmanan gitu ya, seperti makanan di prasmanan gitu kan, bisa dipilih-pilih. Itu sih. Iya betul. Berarti memang harus dilihat lagi ya. Memang sumber hukumnya ini sih yang bermasalah. Kalau sumber hukumnya udah dari sang pencipta, ya kita nggak akan bisa tawar menawar ya gitu. Jadi memang harus diperbaiki lagi sumber hukumnya gitu kan. Ingat sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas gitu ya. Nggak boleh keluar dari 4 ini gitu. Jadi kalau manusia itu ya hanya kalau misalkan dia mau mengungkapkan pendapatnya tentang aturan, ya harus berdasarkan lagi, balik lagi ke syariat lagi ya, boleh atau enggak gitu ya, sesuai syariatnya bagaimana gitu. Jangan asal malah menggunakan pemikirannya dia, karena kan tadi ya manusia itu bersifat lemah, sering lupa, terus perasaannya itu main. Kayak misalkan nih aku nggak suka sama Fitri, tapi aku suka sama Rahma, padahal Fitri sama Rahma itu misalkan berbuat kesalahan yang sama misalkan lah ya. Tapi karena aku nggak suka sama Fitri, jadi aku tuh ngasih hukuman ke Fitri itu lebih besar daripada ke Rahma. Kan manusia tuh kayak gitu ya. Jadi bermain perasaan gitu dia tuh. Nah, makanya kenapa manusia itu kan nggak boleh buat aturan ya. Jadi memang harus dari sang pencipta langsung gitu guys. Oke, kayaknya kita gantian nih sama yang ronde kedua. Betulnya kalau Lama-lama lagi deh. Udah jam 2 ya. iya. Emangnya Jadi kalau mau tukeran gimana sih nih ya? udah 1 jam ya? Kita akhiri dulu, nanti Pokoknya udah mereka 1 mulai jam ya? Tadi kan kita Kayaknya mau lanjut the ke next aja deh. The next month aja guys.
The next month. Oh, berarti mereka yang berempat nggak jadi nih. Kasian dong. Mereka Oh, ambil berita pergiliran baru itu lagi. ya? Lanjut, Hani pengen lanjut. Ya udah Kak Hani, ya Oh. silahkan. Lanjut. Maksudnya lanjut gimana? Lanjut gimana? Lanjut Lanjut ganti sama orang sesi yang atau kedua. lanjut pembahasan kita nih? Lanjut yang mana nih? Lanjut ganti orang atau lanjut kita tetap yang kita berempat nih? Coba netizen komen. Netizen, nungguin komen netizen. Netizen. Aduh, oke Mana kita berapa lanjut. orang? Ada tadi 6, 9, 8. Pembahasan. Oh, kita suruh lanjut pembahasan. Oh. Oke deh. Oke. Tapi ini Nah. waktunya berapa Udah lama jam lagi? 2. Udah jam 2, guys. Udah Oh, 1 jam udah kan? Hani. Udah sih, 45 menit lah palingan. Tadi kan kita mulai Oh, ya udah. jam 1 lebih. Ya udah apa nih? Ya udah cewek tuh banyak penafsirannya. Ya udah apa? Ya udah selesai gitu maksudnya kali. Oke. Ya. Demokrasi silahkan sampaikan udah. pendapat gimana? Gimana demokrasi? Oh, satu lagi katanya satu lagi. Satu lagi bahasa apa nih? Satu lagi. Satu laginya Oke. cukup nggak untuk 1 jam itu loh. Kan nggak lucu ya kita ngomongin pembahasan tiba-tiba mati sendiri. Oh iya betul. Oke, kita bahas yang satu lagi ya, satu topik lagi nih. Jadi kemarin itu ada berita salah satu selebgram ya guys. Salah satu selebgram ini habis jalan-jalan lah ya ke luar negeri, dan dia itu pas waktu pulang ke Indonesia itu kan harus dikarantina. Kita kan tahu ya kalau kita habis berpergian dari luar negeri, entah itu di sininya atau di sana itu harus dikarantina. Waktu dulu tuh awal-awal pandemi itu 14 hari kan ya. Kalau sekarang kan jadi 10 hari ya, kalau nggak salah karantinanya. Nah, jadi dia itu habis berlibur ke luar negeri, terus harusnya karantina 10 hari, tetapi ternyata dia itu kabur dari karantina gitu. Wow. Jadi menurut kamu kalian gimana nih? Kenapa sih nggak betah apa gimana? Fasilitasnya kurang memadai apa gimana tuh sampai kabur begitu? Ya, menurut aku Mau sih ulang gimana ya, tahun namanya kan, coy. karantina 10 hari. Baca berita soalnya. Katanya mau ulang tahun. Ah, ulang tahun. Oh, dianya ulang tahun gitu. Merayakan ulang tahun. Gimana? Gitu. Hanjani bener nggak sih beritanya? Jadi emang gitu sih. Semalam juga kan aku lihat lagi ya info yang terbaru, yang tambahannya. Katanya dia itu melakukan aksi kabur ini ketika karantina bukan sekali aja. Yang ketahuan sekali, tapi ternyata itu bukan hanya sekali ini. Dia itu pernah sebelumnya juga kayak gitu. Cuma kalau sebelumnya itu kan nggak ketahuan. Kalau yang sekarang itu ketahuan gitu. Dan akhirnya kan malah oknum TNI-nya ya, TNI apa polisi sih yang membantu dia untuk kabur itu yang kena sanksi kan. Ya kalau dia mah gimana sanksinya, orang dia berduit gitu kan ya. Yang kasihan itu kan akhirnya ya walaupun itu balik lagi ya, itu adalah sanksi yang memang harus diambil untuk TNI atau polisi gitu, aku lupa deh. Ya itu balik lagi ke perbuatannya dia. Cuma kan akhirnya malah booming kayak gini ya. Dan kan dia kan harusnya kan sebagai influencer itu kan memberikan contoh yang baik, edukasi yang baik ke masyarakat gitu ya. Bahkan kemarin itu aku sampai baca gini, komen-komenan netizen nih, nanti bentar lagi jadi duta ini nih, duta apa namanya? Aduh, duta apa? Karantina nanti. Kan biasanya kalau di Indonesia gitu ya, ada orang habis korupsi, ditahan, keluar-keluar jadi duta korupsi. Terus ada orang habis narkoba, keluar-keluar jadi duta narkoba. Kan gitu kan, kalau di negara Wakanda kan ya. Nah ini yang netizen itu udah apal nih, apal negara itu kalau misalkan menanggapi kasus kayak gitu, nanti keluar si selebgram ini malah jadi duta karantina gitu. Nah menurut kalian gimana nih guys? Oh, tentara negara Wakanda katanya, bukan polisi ya, berarti tentara ya. Gimana? Tapi katanya si Henry ini
Ngeliat kemenangan Hani. Dinonaktifkan loh katanya. Gimana Fit? Oh Kenapa sih Fit? Hani, Lanjut. ya maksudnya TNI yang membantu si selebgram ini akhirnya dinonaktifkan gitu karena dia menyalahgunakan ukuran. Iya, jadi kan malah akhirnya yang kena itu kan cuma si tentara ini kan, tapi si dianya, si selebgramnya kena nggak? Ya harusnya kalau misalkan si tentaranya dinonaktifkan nih, ya minimal selebgramnya dinonaktifkan, nggak boleh nge-live selama 6 bulan kek, gitu kan bisa gitu, atau di banned kek dari IG atau gimana gitu kan bisa, maksudnya biar apple to apple gitu loh, jadi jangan cuma kena si tentaranya aja gitu. Di sini ada bilang nih, udah minta maaf Kak. Ya sekarang mah apa sih yang enggak, kita berbuat kesalahan juga yang penting minta maaf di sosmed udah kayak hilang gitu ya. Nggak akan dibahas. Padahal kan kalau misalkan di Islam mah nggak kayak gitu ya. Iya boleh minta maaf, tapi kan tetap yang namanya sanksi mah harus diberikan gitu kalau di Islam ya. Iya. Kecuali kalau sama-sama berduanya itu saling mengikhlaskan gitu. Jadi how Bu Yuli dan Rahma? Oh, akunnya hilang katanya. Kalau IG tuh akunnya bisa hilang ya? Ya mungkin Nggak dihilangin ngerti sendiri deh. kali. Mungkin dia ingin menyendiri atau dia Oh, menyendiri terus nanti tiba-tiba aja muncul kan? kayak dulu ya. Nunggu kasusnya reda dulu baru muncul. Ya, Rahma Kan? pakai dijelasin lagi. Ya udah kan begitu. Kalau habis Iya. dibully langsung dia hilang. Nanti kalau udah adem dia muncul lagi. Lidi, tambah dijelasin lagi ya Mas Fitri. Ada berasa netizen gak sih Rahma? Iya kan kita netizen Emang udah Kak. kompor ya? Ya Allah. Iya, kita netizen ya. Jadi kan kita berhak untuk komen ya. Oke, bener-bener sih. Betul. Katanya mungkin takut ada bukti digital. Ya gimana? Orang udah kerekam kok. Bukti digital mah bisa diakses kapan aja ya, selagi maksudnya polisinya mau jujur. Kalau kalau diangkat kasusnya ya pasti ketemu, tapi kalau misalkan ya ada pelicin ya akan hilang dengan sendirinya. Harusnya kan kalau ketika kita tahu nih dia melanggar aturan, dia kabur dalam masa karantina, harusnya kan kena sanksi ya dari negara. Cuma ya nggak tahu deh, kedepannya pasti hilang gitu aja deh di kasus pasti. Jadi kayak menguap aja gitu, nggak akan ada pembahasan lagi. Gitu. Jadi Mama Yuli gimana Mama Yuli? Kenapa? Aku sih mau apa ya, menyampaikan kegemesan seorang netizen gitu ya. Ini Ada salah satu gitu ya. kegemesan seorang netizen. Iya, jadi aku pernah lihat sharingnya beliau gitu ya. Beliau itu jadi seorang netizen yang ibu rumah tangga gitu ya. Terus suaminya itu kerja kayak nakes mungkin ya. Jadi beliau greget aja gitu mungkin ya. Kita udah bela-belain gitu ya. Maksudnya beliau gitu ya. Ya. Bertolak belakang gitu ya dari sikap kita gitu ya, masyarakat yang mencoba untuk selalu taat prokes dan lain-lain gitu ya. Terus dengan seenaknya gitu kan ya, ada salah satu orang yang seperti itu ya. Kita lagi-lagi sebagai rakyat jelata gitu ya, ya cuman bisa menghembuskan nafas gitu ya, mengelus dada dengan adanya kasus seperti ini gitu ya. Ya gitu ya, lagi-lagi hukum saat ini gitu ya, tentu seperti pisau tadi gitu ya, tajam ke bawah terus juga tumpul ke atas gitu. Iya betul sih. Balik.
Oh, kebalik iya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, Bu. Tumpul ke Kebalik, tajam ke atas, Eh, ke bawah. tajam Iya ke nggak? bawah. Yang Tajam ke bawah, tajam ke guys. bawah, tumpul ke atas dong, Fit. Kamu Kalian yang salah. Sama. Kak Faza, mohon maaf ya rakyat jelata kan. Aduh, ini semua gara-gara rakyat jelata emang. Ih, parah rakyat jelata. Aduh, perasaan kita rakyat yang bener rakyat, tapi nggak jelata-jelata amat. Merasa miris banget gak sih? Kayak rendah banget kita, grade-nya rendah banget. Ih, Meli kalau ngomong ya sama Kak Falza, bener-bener bikin mental down. Karena kita nggak punya wewenang, guys. Iya sih, cuma jangan bilang rakyat jelata juga ya. Maksudnya kayak miris banget kita tuh nggak ada junah gitu loh, nggak ada perisai gitu yang buat pelindung ya. Kalau dulu mah kan kalau pas waktu Islam masih berjaya kan khalifah itu kan sampai nggak tidur untuk mengurusi urusan rakyat ya. Karena sampai berpikiran kalau aku tidur nih terus ada masalah dari rakyat aku yang belum selesai, aku tuh dosa, sampai mikirnya kayak gitu loh. Nah sekarang kira-kira apakah pemimpin kita berpikir yang sama? Apakah dia berpikir bahwa ada rakyat? Apakah dia berpikir ada rakyat jelata di sini yang sedang nge-live, sedang bingung dengan aturan yang ada? Mikir nggak? Bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Ya NTT apa Fit? Itu bukan urusan saya. Yang lagi rame itu. Malah nanti yang apaan? Emang ada lagi yang lagi rame? Nggak, itu bukan urusan saya. Oh iya. Lah si Udah gitu Rahma kan kenapa jadi nonton? si Rahma suka Rahma ini kayaknya gabung bukan sinyal nonton. nih. Bentar, aku invite lagi. Oke. Memang gitu sih kalau pemerintahan di negeri Wakanda tuh kalau nggak komennya gitu kadang itu bukan urusan saya. Saya juga bingung, saya juga lupa, saya juga nggak tahu. Ya itu aja muter-muter komen dari mereka tuh kayak gitu-gitu aja. Nggak ada yang sisi ilmiahnya gitu loh, maksudnya kan biar kita greget gitu ya, ada penjelasan apanya masa cuma kayak gitu doang gitu kan ya, padahal kan kita bayar mereka ya, kita yang bayar mereka, jadi Yul, mereka itu yang bayar kami rakyat jelata tuh. Iya. Jadi sebenarnya yang rakyat jelata siapa? Astagfirullah. Itu penjelasan apa itu? Penjelasan apa itu? Nah itu dia, rakyat jelata aja bisa bayar pemerintah loh, rakyat jelata kayak kita bisa bayar pemerintah. Nah tapi yang dibayar tuh nggak tahu diri, mohon maaf ya gitu, jadi nggak ngurusin urusan rakyatnya gitu. Coba hashtag bukan main. Ini hashtag bukan main apanya nih? Hashtag bukan main. Bukan main. Bukan main lagi kita mah. Rakyat jelata pun mampu guys gitu. Iya betul. Makanya tadi maksudnya? kita mah kalau punya duit mendingan bayar pajak daripada buat beli motor atau mobil, ya nggak guys? Ya seperti itulah guys. Mau nggak mau ya kan? Iya mau nggak mau karena dipaksa gitu. Jadi bukannya kita nggak mau sombong untuk memamerkan kekayaan kita ya seperti orang lain, kita mah lebih milih menyumbangkan untuk ya atasan pemerintah lah ya, biar mereka nggak jadi rakyat jelata kayak kita. Oke bentar, ada komen-komen yang menarik nggak sih? Alibi sebenarnya nggak peduli. Apa nih maksudnya? Aku nggak paham nih. Oh, Sinyal, aku guys. tahu. Alibi sebenarnya nggak peduli. Jadi mereka itu cuma komen-komen ya berdasarkan pendapat mereka aja. Tapi sebenarnya itu mereka tuh di belakang tuh peduli dari kita. Apanya, Neng? Nggak jelas. Jelas kok suara kamu? Jelas kok, jelas. Oke. Jam berapa sekarang? Udah kali ya. Nanti kita lanjutkan next month ya.
Iya, boleh. Boleh. Udah apa nih? Iya, Tutup maksudnya aja. gitu. Oh bentar, sebelum ditutup itu, bentar dulu. Kalau misalkan kita keluar nih dari IG, ini udah otomatis kesimpan nggak sih? Aku nggak paham nih. Nanti aku keluar belum kesimpan atau gimana sih? Coba aja ketik-ketik, ada nggak pilihannya? Lucu banget sih kita ngomongin ini di sini. Iya biarin, maksudnya biar kelihatan kita tuh ya lagi belajaran. Luar biasa sih kita. Nggak ada, paling. Oh iya, tolong ada Coba Kak Falza Hani. nggak? Kak Falza atau Hani, tolong komen dong gimana. Bisa nggak sih kalau kita live itu udah otomatis tersimpan ya? Atau kita harus nyimpan sendiri, Kak? Nggak ada nih pilih-pilihannya. Ya udah Oh, tutup nanti dulu ya, aja ntar deh. dulu. Akhiri dulu. Oke deh. Oke, jazakumullah khairan kasir untuk Rahma, untuk Ibu Yuli, dan untuk Fitri ya, untuk informasi hari ini terkait info-info yang terupdate. Nah, nanti insya Allah kita bulan depan kita akan live lagi dengan 4 anggota kita yang baru yang belum ikutan ya. Jadi nanti kita live lagi bulan depan dan ketemu lagi. Insya Allah dengan informasi-informasi terupdate. Ya ini udah kayak lambe turah ya. Jadi kita akan balik lagi dengan informasi-informasi terupdate. Onti soalnya kapal tuh baru nongol udah mau selesai. Kak Eka. Oh, kita udah mau selesai nih, baru nongol. Nggak Ya, dari tadi jadi Kak kita ya, jadi kumpulan khairan kasir juga bagi teman-teman yang udah nonton live kita ya, walaupun masih sedikit, tapi insya Allah ini salah satu risalah kita untuk menyebarkan ilmu dan menyebarkan informasi-informasi terupdate dalam pandangan Islam. Oke, kita ketemu lagi di bulan depan. Tapi untuk kajiannya setiap minggu tetap ada ya dari Yuki. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. warahmatullahi Semoga Allah wabarakatuh. memberkahi. Bye-bye. Amin. Selamat istirahat teman-teman. Ya, ini cara nyetopnya gimana lagi ya? Ini keluar aja gitu ya? Gimana sih? Banget. Dadah.